Ikut komentar dong soal aplikasi Cortex yang dibangun dengan budget 1,2 triliun. ROI atau Return on Investment itu fungsinya kayak menghitung gitu ya, efisiensi atau tingkat profitabilitas dari bisnis yang kamu jalankan. Kapan waktu yang tepat untuk menambah modal atau mulai melibatkan investor, Prof? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channel Propreneur, di mana kita bakal selalu jawabin pertanyaan kamu seputar keuangan. Ayo kita mulai lagi dari pertanyaan pertama. Prof, apa itu ROI dan bagaimana cara menghitungnya? Oke, ini keren nih, pertanyaan pertama langsung ROI aja nih ya. Oke, kita coba jawab pelan-pelan ya. ROI atau Return on Investment itu fungsinya kayak menghitung gitu ya, efisiensi atau tingkat profitabilitas dari bisnis yang kamu jalankan. Prof, bahasanya ketinggian nih gitu ya. Oke, coba kita bikin bahasanya lebih simpel lagi. Jadi ROI itu tingkat pengembalian. Berapa persen sih tingkat pengembalian dari setiap modal yang kamu masukkan dari bisnis kamu? Contohnya gini deh. Misalkan kamu punya bisnis kafe, kamu masukkan modal ke situ 100 juta gitu ya. Setiap bulan bisnis kamu ini menghasilkan profit 30 juta. Artinya ROI dari bisnis kamu itu adalah 30%. Atau kalau lebih mudahnya lagi, setiap 1 juta yang kamu investasikan itu akan menghasilkan return 300.000 setiap bulannya. Kurang lebih begitu. Jadi ROI ini dia higher better, makin tinggi makin bagus. Jadi buat kamu para calon investor atau sukanya main nanam saham di mana gitu ya, wajib buat kamu menghitung ROI-nya, return on investment-nya. Semakin tinggi ROI dari sebuah bisnis itu semakin bagus. Kurang lebih begitu. Prof, ikut komentar dong soal aplikasi Cortex yang dibangun dengan budget 1,2 triliun. Waduh, ini area berbahaya nih ya. Oke, tapi coba kita jawab pelan-pelan lah ya. Jadi mungkin saya tidak akan komen di area kritikan gitu ya. Bangun ChatGPT butuh dana sekian doang, hasilnya begini gitu ya. Bangun Zoom dulu butuh dananya sekian, hasilnya jauh lebih begini misalkan. Tapi Cortex kok 1, sekian hasilnya begini. Saya nggak akan masuk ke situnya. Kenapa? Biarkan ada bagian yang mengkritik sendiri gitu ya. Saya lebih tertarik untuk melihat dari sudut pandang yang lain. Jadi pertama mungkin kita coba apresiasi dulu lah ya untuk pemerintah, di mana pemerintah melakukan sebuah inovasi yang mana dulunya pelayanan pajak itu dilakukan secara terpisah. Ada yang namanya DJP online, ada e-faktur, e-filing, kemudian e-nova, e-bupot, dan lain-lain sebagainya. Dulu itu terpisah. Tahun 2025 ini, pemerintah mencoba mengintegrasikan semua layanan itu dalam sebuah platform namanya Cortex. Nah, walaupun gitu ya, banyak kritikan muncul, error lah, nggak bisa diakses lah, segala macam kritikan yang muncul gitu ya. Dampaknya apa sih buat kita pemilik bisnis? Dampaknya kalau seandainya kita telat lapor gitu ya, nggak berhasil bayar segala macam, itu dampaknya nanti bisa kena denda, rugi waktu dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kita doain aja lah. Mudah-mudahan inovasi yang dilakukan sama pemerintah ini, segala bugs-nya, error-nya, segala macam dapat segera diselesaikan, sehingga cita-cita dari pemerintah untuk menyatukan, mengintegrasikan semua platform itu menjadi sebuah one stop service gitu ya dalam aplikasi yang bernama Cortex ini segera dapat terwujud dan dapat memudahkan kita juga sebagai pemilik bisnis. Mungkin gitu aja, aman ya jawabannya ya. Selanjutnya, Kapan waktu yang tepat untuk menambah modal atau mulai melibatkan investor, Prof? Oke, ini harus hati-hati nih ya. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya minta teman-teman dulu pastiin dulu nih bahwa teman-teman sudah menyelesaikan hal-hal administrasi kecil yang ada di bisnisnya teman-teman. Sebagai contoh, teman-teman pastiin bahwa laporan keuangan teman-teman itu sudah sesuai dengan standar akuntansi. Sehingga teman-teman yakin betul bahwa analisis yang dan keputusan yang teman-teman buat itu sudah valid dan yakin untuk saatnya teman-teman melibatkan investor atau menambah modal gitu ya. Kapan waktunya?
untuk kita bisa menambah modal atau melibatkan investor? Ada 4 indikator. Yang pertama, ketika teman-teman melihat bahwa permintaan meningkat nih, tapi pastiin dulu ya bahwa meningkat itu konsisten, bukan karena peak season gitu ya, karena libur panjang, libur lebaran gitu ya. Pastiin ketika memang permintaan itu konsisten tumbuh dan teman-teman membutuhkan tambahan modal baru, oke. Mau nambahin modal boleh, mau melibatkan investor boleh. Itu indikator pertama. Indikator kedua, ketika teman-teman melihat, oh saya harusnya kayak udah harus ekspansi nih, udah harus buka buka cabang di kota mana nih gitu ya, tapi modal kita kurang, itu boleh. Itu indikator kedua. Indikator ketiga, ketika teman-teman membutuhkan teknologi baru atau tools baru, sehingga dengan itu bisnis model kita tuh bisa ke-upgrade gitu ya. Itu indikator ketiga. Dan indikator terakhir, ketika teman-teman mendapatkan kesempatan strategis. Jadi misalkan teman-teman ada tawaran proyek nih, proyek A atau pemerintah nih lagi ada makan siang gratis, misalkan ditawarin proyek untuk menyediakan makan siang gratis atau apalah gitu ya. Sayang nih dilewatkan, potensinya bagus, sudah dihitung segala macam bagus. Itu boleh teman-teman menambahkan modal atau melibatkan investor dari luar. Kurang lebih ada 4 itu indikator buat teman-teman memutuskan kapan harus tambah modal atau melibatkan investor. Prof, bisnis saya masih kecil. Penting nggak sih membuat anggaran itu? Oke. Jawabannya penting banget ya. Tapi buat kamu nih, wahai kamu para pemilik bisnis yang masih merasa dirinya kecil gitu ya. Aduh, bisnis saya masih kecil, saya mau masih kecil gitu ya. Jangan terlalu berfokus seberapa kecilnya kamu, tapi kamu harus berfokus seberapa besar kamu di masa yang akan datang gitu ya. Jadi kalau ditanya penting nggak bikin budgeting, penting banget. Teman-teman harus mulai membuat anggaran atau budgeting gitu. Kenapa? Karena budgeting itu kalau saya bilang kayak sebuah peta, atau kalau kita bilang kayak sebuah pagar. Itu nanti akan mengatur nih teman-teman untuk melihat nanti, oh beban ini harus ditekan, beban ini harus dinaikkan, pendapatan ini harus dinaikkan, kita sudah boleh menambah pegawai, kita sudah boleh menambah aset. Itu salah satu indikatornya nanti dari pengelolaan budgeting yang bagus gitu. Ayo mulai dari sekarang saya mengajak teman-teman nih ya untuk mulai melek sama hal-hal terkecil dalam pengelolaan keuangan di bisnis teman-teman, termasuk dalam hal membuat anggaran gitu. Pertanyaan berikutnya, Bagaimana cara membuat proyeksi keuangan, Prof? oke, ini terakhir pertanyaan yang ini terakhir ya, pertanyaan terakhir. Pertanyaan yang bagus nih. Bagaimana membuat proyeksi keuangan? Kalau kamu mau mudah, kamu tinggal klik link di bawah. Kita udah sematkan ada link di bawah. Kamu tinggal download, kamu tinggal isi sehingga kamu nanti punya nih proyeksi keuangan. Tapi simpelnya mungkin begini. Ada beberapa indikator dalam membuat proyeksi keuangan. Satu, estimasi pendapatan. Kedua, kamu hitung estimasi pengeluaran, baik variable cost-nya maupun fixed cost-nya. Ketiga, kamu hitung modal awal, kebutuhan modal awal. Yang berikutnya, kamu hitung kebutuhan investasi, sampai kamu temukan arus kasnya, dan ujungnya kamu akan menemukan bisnis saya ini layak atau tidak, dan butuh berapa tahun untuk payback periodnya. Kurang lebih begitu. Thank you untuk pertanyaannya. Oke, itu aja buat hari ini. Kita sudah jawab banyak pertanyaan. Jangan lupa komen di bawah kalau kamu pengen pertanyaan kamu dijawab oleh Propreneur. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye. Thank you.